dengar berarti kalau misalkan menyembah berhala itu tidak benar, benar tuh enggak? Bagaimana? Tadi saya dengar berarti kalau yang menyembah berhala itu tidak benar, betul? Sebentar ya. Ini ada sebentar. Aduh, ada apa ini? Oh, on the head. Sebentar ya. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Baik, silakan. Ya. Oke, Kang Tatang. Silakan, Kang Tatang. Bang Yedis, tadi saya dengar berarti kalau misalkan menyembah berhala itu tidak benar, benar tuh enggak? Bagaimana? Tadi saya dengar berarti kalau yang menyembah berhala itu tidak benar, betul? Sebentar ya. Ini ada sebentar. Aduh, ada apa ini? Oh, on the head. Sebentar ya. Oke, ada peringatan. Halo Bang Yedis. Enggak, sebentar. Tadi ada pencocokan gambar. Oke. Kang Tatang, Anda Muslim, betul ya? Betul. Betul. Ya, bagaimana Kang Tatang? Apakah Anda sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Saya tadi menyimak sedikit aja sih. Tadi tentang perjalanan Nabi Muhammad sama Abu Jahal itu ke Mekah itu katanya menyembah berhala, betul? Oke, sebelum Muhammad menjadi nabi, bukankah Ka'bah itu adalah tempat penyembahan berhala? Iya, kalau misalkan yang saya tahu sih ya gitu. Berarti kalau menyembah berhala itu tidak baik, betul? Menyembah berhala tidak baik. Sebelum kita membahas menyembah berhalanya, di dalam narasi atau cerita agama Islam, mereka itu sebelum Muhammad jadi nabi, mereka tawaf di situ. Mereka melakukan penyembahan berhala di Ka'bah itu. Ada 360 berhala di Ka'bah itu, betul? Iya, kalau berhalanya itu mungkin betul, tapi penyembahannya saya nggak tahu ya, kurang mempelajari gitu. Oke, menurut Kang Tatang nih, apakah Muhammad ketika sebelum berumur 40 tahun, dia pergi ke Ka'bah? Betul. Nah, di Ka'bah dia ngapain? Tawaf haji. Oke, pada waktu itu di situ banyak berhala, betul? Ya banyak berhalanya mungkin betul, cuma tapi kan tidak menyembah berhala. Itu dalam riwayat-riwayat Islam, memang itu adalah tempat berhala-berhala di situ. Iya, tapi kan Nabi Muhammad tidak menyembah berhala. Nah, terus dia ngapain di situ? Tawaf haji. Iya, ketika haji itu kan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, betul? Ya, tapi sudah tidak ada berhala di situ. Di zaman itu tidak ada berhala. Loh, ini bagaimana sih? Oke, kapan penghancuran berhala itu dilakukan? Ya itu kan sebelum Nabi Muhammad ke situ pun berhala udah nggak ada. Waduh, berat ini saudara. Begini, ya baik, saya tampilkan ya, saya tampilkan nih, ya baik. Apakah dulu Ka'bah itu adalah tempat berhala, nih ya, nih. Ka'bah, kita tampilkan ya, nih. Perhatikan. Lihat ya, di sini saya balikkan kamera saya.
Perhatikan ya. Nih. Kita baca ya dalam literatur Islam. Nih. Ya, di sini dikatakan apa? Nih. Sebelum Islam datang, Ka'bah adalah tempat pemujaan kaum pagan. Nih, siapa penulisnya? Nih, Ivan Aulia Hasan. Ini sumber-sumbernya dari mana? Perhatikan nih. Nih, Makkah bukan kota yang terlalu mentereng pada abad ke-6. Masa ketika Nabi Muhammad lahir, kota ini memang ramai dikunjungi saudagar-saudagar muslim tertentu. Mereka mengadu untung dan seterusnya dan seterusnya. Nih, perhatikan. Apa di sini dikatakan nih? Nih, ya. Arti penting dan seterusnya nih. Bagi umat Islam dan seterusnya nih. Ya, nih, saya bacakan nih. Dari kuil, berhala hingga arah kiblat. Perhatikan di sini ya. Apa di sini dikatakan? Nih ya. Sampai sekarang belum ditemukan sumber atau keterangan yang pasti sejak kapan bangunan itu berdiri dan seterusnya. Bangunan itu menjadi kuil penyembahan berhala. Salah satu historiografi tertua yang membuka kemungkinan tentang hal itu adalah Kitab Al-Asnam, buku berhala-berhala, karya sejarawan Hisham Ibn Al-Qalbi yang ditulis pada abad ke-8. Ya. Nah, dengan menyandarkan informasi dari kitab tersebut, perhatikan ya, menyatakan, ya, perhatikan, jatuhnya bangunan Ibrahim ke tangan penyembahan berhala bermula sejak awal sejarah Mekah. Nih, perhatikan nih ya. Maka demikianlah sesudah itu para pemuja-pemuja berhala datang silih berganti. Nih, tetapi jarak antara kematian Ismail diperkirakan 1800 sebelum Masehi dengan Arab zaman suku Quraisy sangatlah jauh. Perhatikan nih. Nih. Ya, artinya apa? Artinya Ka'bah itu menjadi tempat berhala-berhala. Nih. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kubus raksasa yang dibangun Ibrahim sudah sepenuhnya dikuasai suku Quraisy, penyembah berhala. Bahkan semacam kuil besar bagi kaum pagan seluruh jazirah Arab. Nah, jadi Muhammad, sebelum Muhammad jadi nabi, bahkan sampai dia diusir pergi ke Madinah, itu masih tempat penyembahan berhala. Berhala-berhala dihapuskan setelah peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Nah, pertanyaan saya, sebelum Muhammad jadi nabi, sebelum berumur 40, tadi Anda sudah mengakui Muhammad pun ikut-ikutan pergi ke Ka'bah, betul? Saya akui. Iya, Nabi artinya Muhammad, dia ikut-ikutan suku Quraisy menyembah berhala. Iya, betul? dengar dulu. Enggak, Silakan. dengerin dulu. Jadi gini ya. Coba tolong buktikan di zaman itu Nabi Muhammad menyembah berhala gitu. Kasih saya Kan bukti yang solid. Enggak, dengerin dulu. Dengerin dulu. Jangan pakai akal logika. Mainnya jangan pakai akal logika. Pakai apa kalau nggak pakai logika? Yang enggak dong. Harus ada bukti konkret kalau dulu itu Nabi Muhammad menyembah berhala. Karena di situ tidak dituliskan Nabi Muhammad menyembah berhala gitu. Enggak, bukti konkretnya. Jangan pakai logika, jangan pakai artikulasi gitu. Artikulasi dari ucapan itu jangan dipakai. Oke, gitu. Ibaratnya pakai logika. Pelan-pelan. Jangan pakai logika. Ini logikanya pelan-pelan. Sebelum Muhammad berumur 40 atau sebelum peristiwa Fathul Mekah, Ka'bah adalah tempat penyembahan berhala, betul? Nah, sekarang gini. Enggak, betul atau tidak? Ya, kalau Ka'bahnya betul. Betul. Sebentar. Tapi kalau Nabi Muhammad, sebentar. Gini. Pelan-pelan dulu. Kalau Ka'bahnya itu betul. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Ya, enggak satu-satu aja. Jadi gini. Maaf Bang Edis. Maaf Bang Edis ya. Dengan hormat Bang Edisku yang gagah berani. Jadi gini. Saya mengakui kalau dulu itu di Ka'bah itu ada berhala-berhala. Tapi di sini tidak terbukti dan enggak ada bukti gitu. Bukti yang solid kalau Nabi Muhammad itu sebelum Tapal Mekah itu dia menyembah berhala gitu. Sebentar. Aduh, kepala saya sebentar. Ya, jadi kita jangan main logika.
Nah, kalau main logika, maaf, gini, kalau main logika, saya boleh bertanya nggak satu kali ke Bang Edis? Boleh nggak? Sebentar. Saya ganti dulu ini saya. Aduh, saya terlalu sempit ternyata ini. Sakit kepala saya jadinya. Oke, kurang darahnya Iya. nggak lancar ini. Enggak, Oke. kalau main logika, boleh nggak saya bertanya ke Bang Edis? Begini, Kang Tatang. Iya, enggak dengerin dulu. Iya, jangan gini-gini dulu, jangan gini-gini dulu. Jangan pengen menang sendiri. Saya boleh nggak bertanya ke Bang Edis satu kali, boleh? Boleh, silakan. Bang Edis setuju nggak kalau agama Bang Edis itu menyembah berhala? Ini kok lari kemana-mana? Ya tidak lah, bagaimana? Nah, sekarang begini, itu udah benar mengakui ya. Kalau misalkan mengakui ya. Nah, satu itu. Nah, yang keduanya, Bang, gini ya, pelan-pelan ya. Kalau misalnya Anda bertanya kepada saya, apakah saya sebagai Kristen menyembah berhala? Saya tidak pernah, saya seperti orang Islam mencium-ciumi berhala. lah. Sujud-sujud Nah, itu kepada kalau berhala. misalkan sekarang dengan adanya salib, dengan gambar Yesus, artinya berhala itu apa? Di gereja saya nggak ada kayak begitu-begitu. Sujud-sujud ke patung-patung nggak ada. Kalau Anda main ke gereja saya, Anda nggak akan temukan itu yang kayak begitu. Kalau misalnya Nah, itu Anda yang main di gereja-gereja, di pelan-pelan. gereja-gereja ada gambar salib, terus ada gambar Kalau cuma gambar Buddha, saja nggak ada gambar masalah. Yesus Yang kayak begitu, dia sujud-sujud begini. Yang salah itu. Dengan begini. Yang kayak salah begitu. itu, dengarkan. Itu berhala bukan? Apa kata Bible? Perhatikan. Nih, saya tunjuk ayatnya dalam Bible. Nih, sebentar. Kita Enggak, tunjukkan. artinya berhala itu apa? Aku tanya artinya berhala itu apa? Iya, berhala itu kan bahasa Indonesia. Kalau enggak, di artinya dalam... berhala itu apa? Aku tanya artinya berhala itu apa? Ini saya lagi jelasin, Kang Tatangnya ngomong terus. Saya kan sedang menjelaskan. Sudah, bisa. Tapi tidak diakui. Iya, saya sedang menjelaskan ini. Gimana orang saya sedang menjelaskan? Bolehkah saya menjelaskan? Ya, artinya berhala dulu aja. Apa artinya berhala dulu? Baik, apa? saya jawab. Berhala ya. Kita buka kamus KBBI. Apa arti berhala? Berhala. KBBI. Oke. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih, berhala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Dia bisa berupa patung, bisa berupa pohon, apapun. Setuju? Ya, berarti kalau di gereja itu ada patung-patung kayak begitu, terus kita sujud-sujud begitu, dengan begini, dengan gambar Yesus, dengan gambar Bunda Maria, dengan patung-patung yang lain. Di gereja saya berarti mengakui dong. Di gereja saya nggak ada. Di gereja saya nggak ada. Kalau di gereja-gereja yang lain dengan menamakan Kristen, saya tampilkan. itu apa? Pelan-pelan nih, saya tampilkan. Ya, saya perhatikan. Baik ya. Pelan-pelan ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Saya balikkan kamera saya. Saya balikkan kamera saya sebentar. Kita tampilkan ayatnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-24 ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Perhatikan. Perhatikan. Sabar ya. Sebentar, agak lemot jaringan saya. Jaringan saya agak sedikit lemot. Nih, saya balikkan ya. Nih, teman-teman. Perhatikan ya. Ini kalau saya sedang klik cari ini. Tuh, dia belum muncul tuh. Agak sedikit lemot. Sabar ya. Nah, lihat tuh. Masih muter. Bentar ya, sabar ya. Sabar, kita bukakan saja browser yang baru. Kita klik di sini.
Ya, kita klik di sini. Seorang Edis Nih ya, ini lemot masih nih loh. Ini buka-buka loh. handphone. Ini lemot nih. Nah. Mana? Oke, kita buka saja pakai sabda ya. Kadang-kadang tuh suka lemot dia. Ayo dong. Enggak, kita ngobrol aja. Kita sambil ngobrol Iya, aja baiklah pakai ya. handphone Karena lemot dia nggak mau susah. dibuka. Sebentar, karena dia tidak mau Iya, dibuka. pakai handphone lemot mah susah. Ya, jadi begini. Jadi di dalam Bible itu ada larangan. Jangan kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang bawa di air, ya, untuk sujud kepadanya. Jadi nggak boleh. Di dalam Bible itu ada larangan untuk sujud di hadapan patung-patung. Apalagi gini-gini sama patung itu nggak boleh. Itu Bible yang bilang, bukan saya yang bilang. Nah, berarti kalau nggak boleh itu, berarti kalau yang sujud-sujud itu sesat. Betul. Ya, kalau menurut Bible nggak boleh, berarti penyembahan berhala. Nah, berarti kalau yang di gereja-gereja itu, yang Kristen-Kristen itu, kalau Kristen-Kristen yang di gereja-gereja itu, di gereja saya tidak ada kayak begitu. Berarti setuju dong. Kalau ada di gereja-gereja itu saya. ada berhala-berhala kayak begitu, dia disembah-sembah itu berarti sesat. Setuju. Baik, perhatikan omongan saya. Siapa? Dengerin dulu. Berarti Anda setuju. Berarti kalau yang di gereja-gereja ada gambar salib, terus ada Yesus, ada Bunda Maria, sambil begini-begini, sambil kayak begitu, baik, berarti jawab, sesat. ya. Setuju dong. Saya jawab nih. Kalau ada orang Kristen sujud-sujud di patungnya Yesus, begini-begini di patungnya Yesus, terus berdoa di hadapan patungnya Yesus, cium-cium patung, sesat yang nyata. Nah, itu dilarang di dalam Bible. Jangan kamu sujud di hadapan patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah di air, jangan kamu sujud kepadanya. Kalau apalagi ada orang sampai mencium-cium, Kalau ada orang Kristen, mereka sujud-sujud di hadapan patung, mau patung Yesus kek, mau patung siapa kek, sesat yang nyata. Nah, kurang gimana? Mantap. Berarti di Indonesia itu banyak gereja-gereja itu salib, patung, kebanyakan cium-cium kayak begitu, sujud-sujud. Baik, saya sudah katakan berkali-kali. Setiap ada orang, mau dia ngaku-ngaku Kristen, mau apapun, kalau dia sujud-sujud, cium-cium patung, berdoa kepada patung itu, sesat yang nyata. Nah, kurang bagaimana? Nah, berarti kalau di gereja itu, ada makanya patung-patung, berarti gereja itu berarti Kristennya sesat ya. Di gereja saya kayak begitu. Karena Bible yang bilang begitu, saya menyampaikan apa kata Bible. Nah, iya, berarti kalau yang di gereja-gereja itu, bisa gantian. Bang Edis, kan di gereja-gereja kita itu, di gereja-gereja nih yang ada di Indonesia, itu kan banyak patung-patung Yesus, Bunda Maria kayak begitu. Bilangin sama Bang Edis, kalau setiap gereja-gereja jangan menyembah patung gitu. Apakah pernyataan saya kurang jelas? Masa mau diulang-ulang lagi? Apakah congek atau bagaimana? Saya sudah bilang sama Bang Edis, gini, di sini bilang sama Bang Edis, wahai gitu, para penyembah Yesus, sudah saya bilang Kristiani, jangan di gerejanya ada patung-patung kayak begitu. Karena itu sekarang sesat. Gimana? Apakah di Bible pun nggak ada. Gitu dong, bilang dong. Oke, baik, kita kasih gambar yang bagus di gereja. Iya, baik. Sekarang kita kasih gambar yang bagus. Oke, baik. Baik, ini umat apa? Jangan meninggal, Bang. Kenapa? Jangan langsung jadi patung begitu. Ini umat apa? Umat Muslim. Umat Muslim. Oke, umat Muslim ngapain di sini? Itu lagi mau mencium. Umat Muslim sedang apa di sini? Lagi mau mencium batu Hajar Aswad. Menciumi batu. Oke, berarti umat Muslim di sini mengkultuskan batu ini enggak? Enggak, cuma mencium doang. Oke, baik. Sekarang saya tanya.
Apakah umat Ini muslim aja batu, ini batu, ini batu, nih batu Oh, nih, bukan ini batu. itu. Kalau batu itu mah di orang muslim berani ngencingin. Umat muslim berani ngencingin batu itu. Kalau ini berani nggak umat muslim ngencingin batu ini? Berani nggak? Oh, Apa? Aduh, meninggal. Enggak kurang kenceng. Ini kurang Meninggal kenceng. dunia. Kenapa? Sekarang saya tanya, apakah umat muslim berani ngencingin batu ini? Langsung dia meninggal. Enggak meninggal itu Berat posisinya. darah. Kalau cuma hanya sebatas mencium batu yang ada di situ nggak jadi masalah mungkin ya. Oke, berarti Jangan batu ini sampai boleh memujahkan aja. dikencingin. Iya, aku pun Boleh mencium, dikencingin. tapi tidak memujahkan. Aku mah nggak Enggak, saya begini-begini. tanya, kamu berani nggak ngencingin batu ini? Kenapa? Lah, udah tidur di bawah. Udah pura-pura bengkak. Udah di bawah tidur. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.